Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membagikan materi bimbingan dan konseling memahami protokol kesehatan. Nah, adapun tujuan dari layanan, yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, menjelaskan tentang protokol kesehatan. Ketiga, mengklasifikasi perilaku taat protokol kesehatan. Dan empat, menganalisis perilaku yang dapat mencegah tertularnya COVID-19. Jadi pada hari ini materi kita masih berhubungan dengan COVID-19. Yang pertama, protokol kesehatan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Jadi Ibu rasa kalian sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi hati-hati ya, kalau kalian merasa tangan kalian tidak terlalu bersih, selalu sediakan hand sanitizer. Kemudian kalau misalnya dekat dengan tempat cuci tangan, langsung cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ini penting ya anak-anak. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar kepada orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya seperti apa? Tutup mulut dari hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi ingat ya, setelah menggunakan tisu ketika kalian bersin atau batuk, itu buangnya ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan karena nanti virusnya kemana-mana ya. Kemudian yang keempat, pakai masker. Bagi Anda anak-anak semua yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat kamu keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan atau masker medis hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti. Jadi jangan digunakan berulang-ulang ya. Masker medis itu hanya digunakan sekali saja. Jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun bagi anak-anak yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non medis. Jadi ada masker medis ataupun masker non medis. Itu ada 3 lapis itu ya. Karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi sekarang masker medis sudah gampang dicari, tidak seperti dulu pertama COVID itu langka dengan harga mahal seperti itu, dan sekarang sudah gampang. Jadi kalian bisa juga menggunakan masker medis dengan syarat menggunakannya hanya sekali saja dan langsung dibuang ketika setelah selesai digunakan dan mencuci tangan. Kemudian yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang lain ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter atau 1,5 meter ya. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan,
meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Jadi Ibu rasa anak-anak semua sudah tahu tentang jaga jarak ini. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi anak-anak yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah, tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki risiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. Jadi kalau kalian merasa sudah tidak enak badan seperti itu, langsung saja isolasi mandiri di dalam rumah dengan minum vitamin, berolahraga, pokoknya melakukan hal-hal yang meningkatkan imun tubuh. Jangan sampai keluar rumah berkeluyuran seperti itu ya, nanti takutnya kalian menyebarkan virus COVID-19. Kemudian yang terakhir, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit. Jangan terlalu lama juga, nanti kalian bisa gosong. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, ada sayur, buah, daging seperti itu ya, dan melakukan olahraga ringan. Jadi ingat selalu olahraga ringan di rumah, misalnya dengan jalan kaki kecil, keliling kompleks, atau di rumah aja gitu ya sambil zumba. Kan sekarang di YouTube sudah banyak sekali olahraga-olahraga yang bisa kalian lakukan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Karena ketika di rumah saja, kemudian kalian pegang gadget gitu ya. Jadi kalian keenakan main game seperti itu, misalnya bergadang dan segala macam. Ingat, itu tidak bagus. Jadi kalian harus istirahat yang cukup. Baiklah anak-anak, demikian materi kita hari ini tentang memahami protokol kesehatan. Ibu harap kalian semua, anak-anak semua dalam keadaan sehat, dan nanti kita semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar tatap muka. Terima kasih.